Jangan bilang nggak mungkin, tapi coba lakuin dulu. Mungkin banyak orang yang kaget ya kan, kok bisa sih content creator masih kecil, masih baru, berani-beraninya mau buka perusahaan. Coba dengerin baik-baik dulu ini. Perusahaan saya ini terinspirasi dari kisah nyata yang di luar nalar. Nah, ini juga menjadi filosofi daripada perusahaan yang saya dirikan. Sholah Atiyah, orang Mesri miskin di desa yang miskin. Dia ngambil keputusan yang nekat. Dia pengen ngebuka sebuah peternakan dan ngebutuhin kawan-kawan 8 orang. Nah, dari 8 orang ini sama dia adalah 9 orang. Mereka sokongan lah untuk modal pertama awal daripada peternakan itu. Mungkin kita lebih enaknya sebut perusahaan aja ya. Dari 9 tersebut, mereka itu kebingungan. Sholah Atiyah ini pengen ngegenepin biar pembagiannya itu enak. Jadi kalau 10 kan 10%, 10%, 10%. Nah, dari kebingungan itu mencari kemana-mana nggak ada lagi partner lainnya, Sholah Atiyah itu memutuskan dan menetapkan bersama kawan-kawannya satu orang yang di luar nalar, yaitu Allah. Jadi mereka berani menjadikan Allah sebagai partner bisnis mereka. Tapi dengan catatan juga Allah itu berkontribusi untuk menjaga perusahaan mereka, melindungi perusahaan mereka. Nah, mereka alokasikanlah yang 10% ini sebagai sedekah, ke pendidikan, ke warga sekitar, sekolah-sekolah, begitu kan. Lambat laun perusahaan ini semakin jaya, semakin lancar, dengan keuntungan yang di luar ekspektasi mereka. Dan mereka sadar bahwa ini sebenarnya gara-gara Allah bisa secepat ini, sesukses ini. Mereka RUPS lah, rapat memegang saham, untuk menaikkan saham kepemilikan Allah menjadi 20%. Terus menerus dong bisnis ini berjalan lancar, semakin sukses, semakin jaya. Mereka memutuskan dan menetapkan sahamnya Allah dinaikkan lagi menjadi 30%, terus dinaikkan lagi 40%, dinaikkan lagi 50% kemudian. Sampai pada akhirnya mereka berikan seluruh saham tersebut kepada Allah. Jadi Allah kepemilikannya adalah 100%. Dan bahkan mereka tuh menjadi kartap doang, karyawan tetapnya Allah. Yang dari awalnya mereka tuh CEO, dan dari keuntungan perusahaan ini mereka tuh bisa ngediriin universitas, terus juga ngebangun rel kereta sebagai transportasi desa mereka, sampai sesukses itu. Nah, konsep perusahaan yang saya dirikan ini sama dengan kisah ini, yang mana perusahaan saya adalah Triproletar. Saya membutuhkan 2 orang pemegang saham. Yang pertama saya putuskan adalah orang tua saya, dan yang kedua adalah Allah. Saya beranikan diri untuk meminta Allah sebagai partner saya untuk menjaga